Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran pertemuan 4, yaitu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yang sering disingkat teori konsumen mencoba menerangkan perilaku seseorang dalam membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan berupa barang ataupun jasa konsumsi. Fungsi utama dari barang dan jasa konsumsi untuk memenuhi kebutuhan langsung bagi pemakainya, yang bertindak sebagai pemakai barang dan jasa konsumsi pada umumnya adalah rumah-rumah tangga keluarga atau individu. Dalam kedudukannya sebagai pemakai barang dan jasa konsumsi, mereka disebut konsumen. Terpenuhinya kebutuhan seorang konsumen menimbulkan kepuasan bagi konsumen tersebut. Dengan demikian, mudah dipahami mengapa para pemikir ekonomi mengatakan bahwa barang dan jasa menghasilkan kepuasan yang sering disebut sebagai guna atau utility. Teori konsumen dengan pendekatan kurva kepuasan sama disebut juga kurva indifferent. Nah, ada asumsi-asumsi yang dibangun dalam pendekatan kepuasan sama. Yang pertama, rasionalitas. Artinya apa? Artinya konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan. Asumsi yang kedua adalah kepuasan ordinal. Artinya, meskipun kepuasan tidak dapat diukur secara kardinal, tetapi dapat diukur secara ordinal, yaitu dapat dibandingkan dan dapat disusun dalam bentuk ranking atau urutan tinggi rendahnya kepuasan. Asumsi ketiga adalah menurunnya marginal rate of substitution yang biasa disebut tingkat substitusi batas yang menurun. Asumsi yang keempat dengan rumus U sama dengan F buka kurung X1, X2 sampai dengan Xn, di mana U sama dengan kepuasan total. X1, X2, Xn sama dengan jumlah barang ke-1 dan kedua dan seterusnya yang dikonsumsi. Seorang konsumen atau sebuah rumah tangga keluarga memiliki sejumlah kurva kepuasan sama yang keseluruhannya membentuk apa yang disebut peta kepuasan sama atau indifference map. Sifat yang pertama, artinya agar konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang sama seperti sebelumnya, maka berkurangnya konsumsi barang M harus diimbangi dengan bertambahnya konsumsi barang P. Sifat yang kedua adalah cembung atau konveksnya kurva kepuasan sama ke arah titik silang sumbu 0 adalah sebagai akibat tingkat substitusi batas barang P untuk barang M. Sifat yang ketiga, jika dua kurva kepuasan sama saling berpotongan, maka titik potong tersebut menunjukkan dua tingkat kepuasan yang berbeda, yang dengan sendirinya merupakan hal yang kontradiktif. Sifat yang keempat adalah seorang konsumen terdiri dari kurva-kurva kepuasan sama yang dimilikinya. Inilah yang biasa disebut peta kepuasan yang sama. Peta kepuasan sama berbeda-beda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, disebabkan oleh selera mereka yang berbeda. Dalam keseimbangan konsumen, untuk membentuk kurva-kurva kepuasan sama yang cembung atau konveks, terdapat titik silang sumbu 0. Maka kiranya mudah dimengerti bahwa titik konsumsi keseimbangan tercapai tepat pada titik singgung antara kurva kepuasan sama dengan garis anggaran konsumen. Perilaku konsumen dalam memberikan reaksi terhadap perubahan pendapatan yang ia terima dianalisis menggunakan kurva konsumsi pendapatan atau biasa disebut dengan wilayah perluasan pendapatan. Analisis kurva konsumsi pendapatan hubungannya sangat erat dengan kurva Engel. Setelah kurva konsumsi pendapatan seorang konsumen ditemukan, maka dari kurva tersebut kita dapat menurunkan kurva Engel untuk konsumen bersangkutan. Demikian
video pembelajaran pertemuan 4 tentang teori perilaku konsumen. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.